saya sudah bersama Derby. Ini keterlaluan karena Jokowi dimirip-miripkan dengan babi. Sudah keterlaluan ini. Kita akan bongkar juga ya perjuangan mereka selama ini dengan penuh kekocakan sebenarnya. Karena yang mereka perbuat ini kayaknya nggak lazim dilakukan oleh usia mereka. Di usia mereka harusnya mereka menikmati masa tua mereka. Kok mereka bisa seperti ini? Kita bahas tadi ya hasilnya. Lihat nih. Ini kan yang kalian mau kan? Supaya terjadi kegaduhan, penghasutan. Nomor 1 sama nomor 2 100% mirip. Nomor 3, nomor 4 100% mirip. Nomor 4 lebih cocok untuk jadi bahan foto ijazah. Sampai selevel inikah kalian, serendah inikah kalian, hanya karena Pak Jokowi selama ini berjuang demi rakyat kecil sehingga tidak ada celah untuk kalian korupsi? Seginikah caranya kalian untuk membalas perbuatan Jokowi? Kalian mungkin menikmati BPJS gratis. Anak-anak kalian menikmati sekolah gratis selama 12 tahun. Sampai tingkat SMA. Inikah balasan kalian seorang presiden yang memikirkan rakyatnya? Yang tidak ada korupsi, bahkan tidak ada celah untuk kalian laporkan dia melakukan korupsi. Inikah balasan kalian menyamakan Jokowi dengan seekor babi? Ini sudah terlampau bangsat ini ngedit ini. Bajingan. Jadi aku akan semakin happy banget. Ini kan dalam proses memenuhi, yaitu yang ditakutkan oleh Suryo kan. Dia takut bahwasannya mereka kena pasal penghasutan. Ini salah satu penghasutan. Ya. Jokowi digambarkan seekor babi. Nanti akan terus beredar itu narasi yang mereka lakukan setelah kita dianggap ternaknya Mulyono dan sekarang Jokowi disamakan dengan babi. Lalu kita akan disamakan dengan apa nanti sama mereka? Ini harus dihentikan. Ya, kita dukung relawan guys yang melaporkan Roy Suryo, Tifa, Rismon, sama Fadila. Kita dukung. Jangan gentar. Bahkan kok perlu kita viralkan terus. Jangan ada lagi yang bernarasi seperti ini. Kalau perlu yang buat ini, tangkap. Nggak ikhlas aku. Pemimpin negara lain aja menghormati Jokowi, menghargai Jokowi. Lah ini, para anjing-anjing. Sesuka hati mereka kepada Jokowi. Nggak bisa dibiarin guys. Makanya aku bangga banget kemarin ada di barisan YouTuber Nusantara untuk melawan hoax. Karena memang ya walaupun kayak gak seimbang ya, yang kita hadapi itu para emak-emak ya ya karena cuma mereka aja yang mau untuk terjun ke lapangan langsung. Ya, untuk mau hadir ke UGM, hadir ke Solo, ya karena mereka selain mereka udah nggak lain penghasilan, mereka hanya mengharapkan santunan. Ya apalagi harus mereka lakukan demi masa tua mereka. Tapi kita tinggalin sejenak tentang itunya. Tapi tentang merekanya kita bahas. Karena banyak banget yang mereka tinggalkan saat mereka kemarin demo berjilid-jilid. Ini ya dia. Bukan Jokowi yang akan ditangkap dan diadili Bu ya. Tapi sampean Bu ya, wajah sampean sudah saya viralkan kemana-mana. Sampean yang akan saya tangkap. Dan sampean pasti akan ditangkap. Saya pastikan sampean akan ditangkap ya. Ini salah satu penghina yang menuntut ijazah Jokowi. Bilang Jokowi mafia lah, ijazah palsu lah, terus mafia beras lah. Ini ya Bu ya, sebentar lagi Anda akan nangis mewek ya. Saya pastikan wajah Anda yang merongos itu Bu ya, yang kayak gini nih ya. Ya, saya bully ya Bu ya.
akan ditangkap. Jadi sebar video saya kemana-mana seluas-luasnya. Ibu ini meminta untuk ditangkap Jokowi, tetapi dia sendiri menggali lubangnya sendiri di jeruji penjara. Narasi yang mulai mereka terus lancarkan itu udah gak masuk akal. Bukannya Jokowi, Gibran juga kena, guys. Presiden Republik Indonesia untuk mengakhiri dan menyampaikan sikap yang tegas terhadap rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar dosa basi, tapi inilah yang diharapkan oleh rakyat. Maka dari itu, kami yang tergabung dalam aliansi Rakyat Menggugat. Jangan rakyat menggugat. Nggak mantap. Aliansi tua-tua renta. Tua-tua butuh belayan, kasih sayang. Atau ya kalau supaya mantap mungkin aliansi istri-istri Walid. Aliansi. Nama kalian tuh keren, tapi nggak berkesesuaian. Kalian tuduhlah Wapres membacking mafia beras. Mana buktinya? Sama kayak kalian menuduh Jokowi korupsi. Tiba-tiba pas ke KPK kalian melapor. Tiba-tiba pas KPK ditanya, emang mereka bawa barang bukti? Nggak ada. Ya Tuhan. Oke. Ada nge-state mengenai mereka. Sebenarnya tuh nggak ada ya yang melarang untuk demo gitu ya. Yes. Cuman kalau misalkan mau demo tuh minimal ngerti gitu loh, apa yang mau dituntut ya, apa yang mau disuarakan. Ini menolak Wapres yang backingi mafia beras. Ini mungkin ada hubungannya ya dengan Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman kemarin yang bercerita gitu ya, bahwasanya pernah ditegur sama Wapres gitu gara-gara menutup perusahaan mafia beras gitu. Padahal yang diceritakan sama Pak Amran ini adalah kejadian masa lalu nih ya. Nih, gue ambil artikel dari Tempo ya, media yang paling kalian percaya nih ya. Bahwasanya yang dimaksud sama Pak Amran itu bukan Gibran gitu. Bukan Wapres kita, Gibran Rakabuming Raka, bukan. Ini adalah kejadian masa lalu di saat Pak Amran ini menjadi Menteri Pertanian. Nih, waktu itu di tahun 2014 sampai 2019. Dan di 2023 sampai 2024 ya, karena waktu itu Bapak Yassin Limpo tersandung kasus korupsi gitu ya. Jadi Pak Amran ini didapuk untuk menjadi Menteri Pertanian lagi gitu. Dan sekarang juga menjabat menjadi Menteri Pertanian di era Prabowo Gibran. Yang diceritakan itu adalah Wapres di kala itu. Nah, siapa tuh? Antaranya Pak Yusuf Kala atau Bapak Ma'ruf Amin gitu. Paham kan Ibu? Paham dong. Makanya jangan terlalu fokus sama cinta kasihnya si Walid. Jadi makin mentah-mentah informasi hoax tersebut. Kita lawan, guys. Hoax seperti ini harus kita lawan. Mereka semudah itu mengatakan Wapres Gibran, sementara kasusnya itu adalah Wapres waktu zamannya Yusuf Kala atau Pak Ma'ruf Amin. Ya kalau sudah tua-tua renta, yang sudah mulai pikun mengenai ilmu pelajaran zaman-zaman SD kalian, SMP, SMA kalian, ya mbok di rumah saja. Nampi beras. Apalagi, bombo ya. Nyapu halaman. Atau bersenda gurau sama cucu. Lah ini turun jalan. Pakai spanduk. Udah jelas spanduk itu mahal. Itu bisa kalian beli untuk makan kalian. Oke, kita ikuti ya. Kita ikuti dulu langkah mereka. Karena memang aliansi ini penuh kekocakan. Disewakan paket demo 52.500. Ada 500 perak ya guys per orang. Tapi ya maaf ya, dengan harga segini Anda mendapatkan yang agak kisut. Tapi dia garang. Ya walaupun bau minyak gosok.
Kalau kalian mau naik lagi, oke, per orangnya 10 juta. Dijamin wangi, supel, ramah, good looking. Ya para mereka ini ya, akhirnya ngambil ya paket demo yang paling rendah. 52.500. Bau minyak gosok, garang, agak kisut. Ya, oh ya akhirnya seperti ini demonya. Lihat ini. Banyak job. Ih. Aduh. Wala ka ano? Masih PKI lagi lo narasinya lo. Lihatnya lemes. Ngantuk. Bubuk siang Gi. Di mana bang? Ya di UGM yang kemarin. Oh my god, tebel-tebel banget loh mereka ini makeupnya ini loh. Oh my god, oh my god. Oke, next. mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Wes angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. KTP mereka hanya bekerja di Indomaret dan bekerja hanya sekedar upah 3 juta 2 juta. Apakah ini adil bagi rakyat? Kerja di Indomaret dengan gaji segitu, apakah adil bagi rakyat? Ya kalian 52.500 per hari, harian lagi. Mereka udah jelas bulanan. Ya udah jelas mereka akan bekerja bulan depan setahun penuh, 2 tahun lagi mereka masih bisa bekerja. Nah lah kalian adalah harian. Emang kalian tahu kalau nggak demo kalian makan apa lagi? Anak kalian kasih makan apa lagi, Bu? Mending yang kerja di Indomaret kok disepelein. Gak usah mengerdilkan pekerjaan seseorang. Siapa tahu pekerjaan mereka lebih halal dari apa yang ibu lakukan. Ibu ya paham ibu ya? Oke, langsung lagi guys. Kita akan masuk lagi membahas mereka, tingkah laku mereka sampai mereka dapat makan dan pulang. Kita bahas lagi guys. Oke. Aduh. Wala ka ano? Ini fix sih, ini para istri-istri Walid. Dan ada perangainya guys, yang mereka dikecewakan oleh Walid, yang mereka menggugat Jokowi. Adili Jokowi, bebaskan tanah Banten. Nah, apalah maksudnya lagi ini? Banten dibawa-bawa, Jokowi yang salah. Ah. Ibu lah enak nyuruh jalan di aspal. Nah, ibu nggak lihat nih tua-tua renta yang nggak tahu berjalan berapa meter sudah capek. Ibu nggak pakai otak kalau nyuruh. Kita adalah pasukan jalan di aspal. Oh my god.
Aduh. Oh, mungkin mereka lapar, guys. Kita akan menuju saat mereka terima makanannya. Keripik. Keripiknya, Mbak. Keripiknya, Bu. Aduh. Nggak ada otak emang. Orang lagi berpidato ya, menggebu-gebu. Nah, sebelahnya bagi-bagi keripik. Keripik. Woi, ini dikasihin, woi. Waduh. Bukan semangat ibu ini. Ya elah, dari pagi sampai siang yang datang cuma keripik. Keripik nggak pedes lagi. Nah, request ibu. Minumannya belum dapat lagi nih. Duduk semua. Nggak kuat lagi mereka, guys. Duduk semua. Ibu. Ya memang 52.000 ibu. Tapi mau gimana? Memang itu budgetnya ibu. Semangat lagi dong ibu. Aduh Tuhan. Iya. Gak ada otak emang panitianya ini. Udahlah capek-capek demo sampai siang, dapat cuma keripik, air minum cuma gak dapat lagi. Akhirnya ya gini lah ibunya. Ya, ngeluarin botol yang sudah gak terisi, gak isi air lagi, ngambil aqua gelas. Lumayan, berarti kalau 52.500 tambah gelas harga 500 berarti 53.000 mereka dapat. Lumayan kan ibu kan, nambah 500. Tambah keripik tadi 2.000 lah. 55.000 mah lumayan. Oke, apakah mereka bisa dapat lebih lagi? Coba ya. Oh ini. Ya mau gimana lah ya. Kita maklumi mereka bawa lagu apapun ya, karena di situasi mereka lapar dikasih keripik minum cuma aqua gelas ya akhirnya lagunya yo wayo. Coba kalau dikasih makan pizza lagunya pasti berbeda. Ini sesuai apa budget makanannya sebenarnya ini guys. Ya maklumi aja sih kalau aku sih, nggak mau menyalahkan mereka juga sih sebenarnya. Oke? Akhirnya tunggu-tunggu. Setelah ditunggu-tunggu guys, akhirnya makan siang dapat. Mantap. Gila, yang ngantar pun Walid. Bukan. Bercanda. Ini kardusnya kayak kardus GS Astra. Orang ini lucu-lucu banget sih asli. Kalau kemarin saya bilang Firdaus tuh orang terlucu, kalah sama mereka ini semua. Kalah. Firdaus, mohon maaf, kamu kalah atas semua mereka ini. Ini lebih lucu lagi. Asli lebih lucu. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka semua gempur guys ya. Ini kita singkat saja. Mereka datang ke DPD. DPD menerima. Wow, DPD. Sekelas DPD loh. Wih, oke. Baru ini lagi. Saya kan sejak awal sudah berkirim surat dulu ke Pak Jokowi juga, tentu dia masih presiden. DPD. Saya, minta diperiksakan kesehatannya kan. Ya, karena apa? Saya lihat beliau ini orang cerdas, orang bertindak itu punya keahlian. Satu aja kelemahan beliau, tidak satunya kata dengan perbuatan. Dan itu sangat dibenci di dalam agama. Sangat dibenci dari negara manapun. Siapa yang bilang? Yang begitu kaum kalian, kaum HTI, kaum FPI.
Sok-sok bilang benci sama Jokowi. Siapa yang benci sama Jokowi? Sebenarnya Jokowi itu tipe-tipe yang nggak bisa dibenci. Dia ngomong sedikit, bertindak demi rakyat. Ya mohon maaf kalau tindakan dia akhirnya harus menghapus FPI, menghapus HTI. Ini berbahaya masalahnya bagi keutuhan NKRI. Berarti demi rakyat kan Pak Jokowi bertindak kan? Tapi tetap ada orang yang nggak suka, yaitu dari gerombolan HTFPI yang merasa lahan yang mereka diusik ke Jokowi. Akhirnya mereka demo. Makanya muncullah tim pembela ulama. Ulama siapa? Ya ulama-ulamanya HTI-FPI. Siapa lagi? Tapi oke lah. Kita ikuti mereka karena mereka lagi kocak-kocaknya. Mereka lagi masa tunggu guys ya. Mereka masih menunggu, dan mereka menunggu itu bukan menunggu aja, tapi mereka ingin menaikkan harga mereka. Setelah kemarin 52.500, mereka berharap naik menjadi 5.500. Dan siapa yang menawar di harga segitu, mereka akan kembali turun ke jalan. Mampus lah kalian semua. Thank you guys. Bye-bye.